you, to get to you, wanna get to you. Bab 7 yaitu membahas tentang kewarganegaraan. Warga negara adalah setiap orang yang menurut undang-undang termasuk sebagai warga negara. Menurut pasal 26 LUD tahun 1945 menegaskan bahwa yang menjadi warga negara bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Secara terminologis, istilah kewarganegaraan yang dalam berbagai hal sering dirancukan dengan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam kewarganegaraan tercipta ikatan antara individu dengan negara, di mana individu secara politis dan yuridis merupakan anggota penuh dari negara dan berkewajiban untuk setia kepada negara. Sebaliknya, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Dengan memperhatikan substansi yang melatari hubungan antara negara dengan warga negara, pengertian kewarganegaraan dapat ditinjau dalam beberapa makna, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, formal, dan material. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis. Secara yuridis, orang yang ingin menjadi warga negara suatu negara harus melakukan tindakan-tindakan hukum agar mereka bisa diterima sebagai warga negara. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Dalam arti sosiologis, seseorang yang ingin menjadi warga negara suatu negara tidak perlu melakukan tindakan yuridis, akan tetapi negara dengan secara otomatis mengakui seseorang itu sebagai warga negaranya. Yang ketiga, kewarganegaraan dalam arti formal. Pengertian ini bisa disebut dengan menyangkut tempat kewarganegaraan tersebut dalam sistematika hukum nasional. Yang keempat, kewarganegaraan dalam arti material. Persoalan yang hendak dijawab dalam pengertian ini materi yang digunakan apabila negara ingin mengadakan hubungan dengan warga negaranya. Tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Tidak ada suatu negara yang berhak mengatur kewarganegaraan negara lain. Suatu negara tidak bisa begitu saja menentukan status kewarganegaraan seseorang lain di negara terdapatnya kedaulatan negara untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Boleh jadi menyebabkan tidak segannya pengaturan hukum kewarganegaraan antara negara yang satu dengan yang lain. Secara umum, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dikenal adanya dua asas umum yang dapat digunakan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Dengan kata lain, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Sedangkan ius sanguinis ialah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, yang bisa dibilang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah. Di samping kedua asas tersebut, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang juga dipergunakan adanya dua stel sel kewarganegaraan, yaitu stel sel aktif dan stel sel pasif. Stel sel aktif yaitu orang yang melakukan tindakan hukum secara aktif untuk bisa menjadi warga negara atau juga untuk melepaskan warga negara. Maksudnya bisa menjadi warga negara dan bisa untuk tidak menjadi warga negara itu. Dan sedangkan stel sel pasif ialah orang yang dengan sendirinya bisa memperoleh kewarganegaraan atau dinyatakan dengan sendirinya hilang status kewarganegaraannya. Adapun cara untuk memperoleh status kewarganegaraan diantaranya permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi, perkawinan atau pernyataan, berjasa kepada NKRI, mengikuti kewarganegaraan orang tua, dan pengangkatan. Adapun juga kewarganegaraan Republik Indonesia bisa hilang diantaranya memperoleh kewarganegaraan lain sebab kemauannya sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, diakui oleh orang asing sebagai anaknya selama belum usia 18 tahun. Baik, selanjutnya bab 8 yaitu demokrasi dan macam-macam sistem pemilu di Indonesia.
Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau bisa disebut pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Menurut Dwi Sulisworo dan kawan-kawannya ada 3 hal hakikat demokrasi, yaitu yang pertama, pemerintah dari rakyat, yang berhubungan dengan pemerintah yang sah di mata rakyat atau legitimate government. Pemerintah yang sah ini adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, suatu pemerintahan yang harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasannya pun dilakukan juga oleh rakyat. Proses pengawasannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, kekuasaan untuk diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk juga kepentingan rakyat. Adapun juga manfaat dari demokrasi, yakni kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Dalam kata lain, pemilu adalah pelaksanaan penting dari demokrasi prosedural. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintah perwakilan atau representative government. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi pada umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu yang pertama, sistem distrik. Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan oleh kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis biasanya disebut distrik, sebabnya kecilnya daerah yang diliputi mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang kedua, sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Sistem ini dianut oleh negara Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan oleh berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing parpol atau organisasi sosial politik. Para pemilih adalah memilih tanda lambang atau osospol. Selanjutnya bab 9, yaitu otonomi daerah. Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto dan nomos. Auto memiliki arti sendiri dan nomos berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science bahwa otonomi dalam pengertian original adalah the legal self-sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi, yakni legal self-sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self-government atau the condition of living under one's own laws. Jadi, otonomi daerah adalah negara yang memiliki legal self-sufficiency yang bersifat self-government yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Menurut KBBI, otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu daerah bisa dikatakan otonom jika secara nyata daerah itu telah menjadi hal-hal sebagai berikut. Satuan masyarakat hukum yang meliputi posisi daerah dan masyarakatnya sebagai
Such person, subjek hukum dan faktor perbuatan hukum yang harus diakui, dihormati, dilindungi dalam kerangka demokratisasi. Daerah sebagai kesatuan ekonomi publik yang mengelola public goods dengan sistem ekonomi yang sesuai dengan isi urusan rumah tangga daerah menurut prinsip-prinsip oikos dan nomos, baik menyangkut properti maupun pelayanan jasa publik dan layanan sipil. Daerah sebagai lingkungan budaya yang mempunyai sistem nilai, identitas, sejarah, tradisi, dan adat istiadat yang bersifat unikoin dan heterogen. Daerah yang Lebensraum yakni sebagai suatu ruang yang hidup, bukan berarti ruang itu mati, sehingga mempunyai kewajiban pelestarian alam. Daerah sebagai subsistem politik nasional, yaitu sebagai suatu bagian kecil dari sistem negara, sehingga dikembangkan community development, national integrity, Bhinneka Tunggal Ika, nation building, good state governance, serta pemerataan keadilan dan kesejahteraan ke seluruh rakyat. Adapun juga prinsip-prinsip dari otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi luas, bahwa yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani semua pemerintahan yang tidak ditandatangani oleh pemerintahan pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Yang kedua, prinsip otonomi nyata, bahwa yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dan yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab, bahwa yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun juga tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selanjutnya yaitu bab 10 membahas tentang hak asasi manusia. Inti sila kelima yaitu keadilan, yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan Tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya, atau bisa dibilang dengan Noto Negoro. Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara konkret. Keadilan sosial ini mengandung cita-cita kefilsafatannya bersumber pada sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hal ini menyangkut realisasi keadilan dalam kaitannya dengan negara Indonesia sendiri atau dalam lingkup nasional, maupun dalam hubungan negara Indonesia dengan negara lain atau dalam lingkup internasional. Dalam lingkup nasional, realisasi keadilan diwujudkan dalam 3 segi atau keadilan segitiga, yaitu yang pertama, keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya, yaitu wajib membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi hak warga tersebut. Yang kedua, keadilan bertaat atau legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi, dalam pengertian keadilan legal ini, negaralah yang wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya. Dan yang ketiga, keadilan kumulatif, yaitu keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan perkata lain, hubungan keadilan antara warga negara.
Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara yaitu meliputi mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, dan juga mencerdaskan seluruh warganya. Hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris yaitu Human Rights, dalam bahasa Prancis yaitu Droits de l'homme dan jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia menjadi hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, dan sehingga sifatnya itu bersifat universal. Hak asasi manusia atau HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun ciri-ciri dari hak asasi manusia atau HAM, yaitu yang pertama, HAM bersifat hakiki. Ciri pertama dari ini adalah hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak ia dilahirkan. Yang kedua, HAM bersifat universal, yang berarti HAM ini berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Bisa diartikan bahwa hak dasar yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir itu tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Dan yang keempat, hak bersifat tidak bisa dibagi. Dimaksud ialah setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan hak budaya. Dan juga beberapa langkah penegakan dan perjuangan HAM bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, sosialisasi hak asasi manusia adalah memasyarakatkan hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan ialah agar manusia respek terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pendidikan HAM dalam rangka internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari manusia sejak dini, seperti pada sekolah, kampus, dan media massa. Dan yang ketiga, advokasi HAM adalah dukungan, pembelaan, atau upaya dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang tepat dan dapat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sederajat. Selanjutnya bab 11 membahas tentang masyarakat madani. Istilah masyarakat madani semakin marak akhir-akhir ini seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia. Proses ini ditandai dengan munculnya tuntutan kaum reformis untuk mengganti Orde Baru yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakatnya status quo menjadi tatanan masyarakat yang madani. Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris yaitu civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah peradaban maju. Menurut Gellner, tahun 1995 menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud ketika terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi dan sejenisnya. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan masyarakat madani, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Untuk yang berjangka pendek dilaksanakan dengan memilih dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya atau kredibel, dapat diterima atau acceptable, dan dapat memimpin yaitu capable. Dengan konsep civility atau kewarganegaraan dan urbanity atau budaya kota, maka kota ini dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.
Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun atau masyarakat yang berperadaban yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam Al-Haramain Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Di samping itu juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan dalam menyebut pendapat Hamidullah atau First Written Constitution in the World, Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Secara formal, Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antar komponen masyarakat. Pertama, antar sesama muslim, bahkan sesama muslim adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. Yang kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dan menghadapi musuh bersama, membela mereka dengan teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama. Ada 3 karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu diakuinya semangat pluralisme, artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Yang kedua, tingginya sikap toleransi, dan yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses pembuatan keputusan, dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat. Baik, selanjutnya bab 12 yaitu membahas tentang integritas versus korupsi. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Integritas atau keaslian merupakan kejujuran dalam berbicara tentang kebenaran, tetapi secara lebih luas lagi, yang mendatangkan diri dalam cara yang asli dan bertindak secara dengan tulus, bertanggung jawab untuk perasaan dan tindakan seseorang. Seseorang dapat dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Seseorang juga memiliki integritas, ialah individu yang dihormati dan dianggap sebagai contoh teladan. Seperti seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan dari para pegawainya. Ada pun juga fungsi dari integritas, yaitu yang pertama, fungsi kognitif. Fungsi kognitif adalah fungsi yang meliputi moral dan diri sendiri. Yang kedua, fungsi afektif. Fungsi afektif ialah fungsi yang meliputi hati, nurani, dan harga diri. Ada pun juga manfaat dari integritas diantaranya. Yang pertama, manfaat integritas secara fisik. Integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Yang kedua, manfaat integritas secara intelektual, yaitu integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, manfaat integritas emosional, yaitu integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Yang keempat, manfaat integritas spiritual. Integritas membuat seseorang jadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Dan yang kelima, manfaat integritas sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Adapun juga tujuan dari integritas diantaranya
Integritas merupakan salah satu kunci untuk memperoleh keberhasilan atau kesuksesan. Yang kedua, integritas membuat manusia lebih memimpin dan bisa dipimpin. Yang ketiga, integritas melahirkan tingkat kepercayaan. Yang keempat, integritas dapat melahirkan reputasi. Selanjutnya, pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang telah disalin ke dalam beberapa bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris menjadi corrupti atau korupsi, dalam bahasa Perancis menjadi corruptio, dan dalam bahasa Belanda diartikan sebagai corruptie. Dan kata korupsi mungkin berasal dari bahasa Belanda dan berasal dari bahasa Indonesia. Koruptie yang juga dalam bahasa Belanda berarti korupsi atau penyuapan. Secara harfiah, istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang buruk seperti yang dikatakan Amdi Hamzah, yaitu kebobrokan, keburukan, ketidakjujuran, penyuapan, maksiat, dan penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau pernyataan yang kasar atau fitnah. Dan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Dan ada pun juga menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berikut ialah macam-macam dan bentuk korupsi mengutip dari pendapat Amin Rais yang mengklasifikasikan korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi ekstotit berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik. Terjadi korupsi antara ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat, korupsi subversif. Mereka yaitu yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dan sejumlah keuangan pribadi. Korupsi juga memiliki beberapa bentuk-bentuk, diantaranya kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan atau uang, surat berharga dan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan lain-lain. Dan penyebab dari korupsi ini ialah sifat tamak dan keserakahan, ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri pejabat negara, gaya hidup konsumtif, penghasilan yang tidak memadai, kurang adanya keteladanan dari kepemimpinan.